Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, seperti biasa kita awali semua kegiatan kita dengan membaca doa agar setiap yang kita lakukan hari ini mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silahkan kepada yang biasa bertugas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku, seperti yang kita ini judulnya coding dan KA. Ya, minggu lalu kita sudah belajar coding KA terkait berpikir komputasional. Yang mana di sana intinya kita membahas empat pilar berpikir komputasional. Apa itu? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Yang mana di akhir itu algoritma terkait langkah-langkah dari keseluruhan berpikir komputasional. Nah, kalau sekarang topiknya berbeda, yakni terkait konsep dasar KA atau kecerdasan artifisial dan etika penggunaannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu pernah melihat rekomendasi video YouTube? Nah, kemarin Bu Ayu bagus di grup WA disampaikan suruh bawa HP. Nah, sekarang silakan dibuka HP-nya anak-anak semua. Dibuka YouTube-nya. Pasti semua sudah ada YouTube kan di HP-nya? Ada. Nah, sekarang biasanya setiap HP di YouTube, setiap akun itu rekomendasi YouTube-nya berbeda-beda. Sudah dibuka HP-nya? Sudah. Sekarang coba Angga dilihat rekomendasi YouTube-nya tentang apa? Kucing, Bu. Ulangi lagi. Tentang kucing. Tentang kucing. Berarti Angga suka melihat video kucing, ya. Oke, selanjutnya coba dilihat videonya tentang apa? Lagu anak-anakku. Lagu anak-anak. Oh, berarti suka berkaraoke. Sekali lagi, siapa yang mau menunjukkan? Ayo SpongeBob. Berarti suka menonton video SpongeBob. Terus Untung sahur. Berarti suka melihat video-video seperti itu. Ternyata setiap anak di HP-nya meskipun sama-sama membuka YouTube, hasil pencariannya ternyata berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, karena kalian sudah melihat tadi ternyata masing-masing anak itu memiliki rekomendasi YouTube yang berbeda-beda. Nah, sekarang gue kembali tanya lagi ke kalian, bagaimana rekomendasi video YouTube itu dapat muncul? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Karena apa yang dilihat, Bu? Pintar sekali Nak Lulu ya, karena sering dilihat. Karena sering dilihatnya itu, maka yang muncul di rekomendasi YouTube pun hampir seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik memahami konsep KA
puncak pradasar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan cara kerja KA tingkat pradasar. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi manfaat dan dampak KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap etis dalam penggunaan KA. Oke, sebelum kita menyimak video terlebih dahulu, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat. Oke, siap? Siap. Nah, ini angka ada salam. Jadi nanti kalau buku bilang salam jempol, salam sikunya sama temannya. Oke? Terus kalau salam tepuk, ini ya sama temannya. Salam angin berarti tidak menepuk dengan temannya. Salam kucing, miau miau, gitu ya, bisa? Bisa. Oke, biar lebih semangat kita berdiri dulu semuanya. Ayo anak hebat, anak kuat. Sudah, jangan digitukan terus temannya, tidak boleh ya Pak. Ya. Ayo bersama-sama dengan ibu ya. 1, 2, 3, salam jempol. Sama temannya, salaman. Nah, tung tung gitu ya. Oke. Salam jempol, tung tung, salam tepuk, prok prok, salam angin, us us, salam kucing, miau miau. Lagi ya. Salam jempol, tung tung, salam tepuk, prok prok, salam angin, us us, salam kucing, miau miau. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Yeay. Hebat sekali anak kelas 5, luar biasa. Oke, kalau gitu kita akan menyimak video dari YouTube, bukan video dari Buayu ya. Nah, ini kita akan ini memang audionya ada tapi ada tulisannya ya. Bahwa di sini YouTube dapat menunjukkan teknologi itu bekerja secara pintar. Salah satunya adalah rekomendasi YouTube. Nah, kenapa alat pintar ini beda dari alat biasa? Nah, di sini dijelaskan bahwa AI itu adalah teknologi yang membuat alat itu menjadi cerdas dan dapat mengambil keputusannya sendiri. Nah, tentunya dengan data yang kita berikan. Nih, misalkan ketika kamu lewat, lampu itu otomatis hidup. Tapi ketika kamu sudah tidak ada, dia akan mati. Nah, berbeda dengan lampu yang biasa di sini kita harus menekan saklarnya supaya hidup, tidak secara otomatis. Nah, itu bedanya KA, mesin KA dan mesin non KA. Nah, selanjutnya dibaca di sini bersama-sama apa sih sebenarnya konsep KA itu? Nah, KA itu merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer atau mesin itu dapat belajar dari data. Nah, tadi yang seperti Bu Ayu sampaikan ke kalian, kalau di YouTube itu, kenapa kok bisa rekomendasi itu muncul? Nah, karena ada data. Data itu dari kalian
karena kalian sering menonton SpongeBob misalkan. Jadi yang muncul secara terus-menerus itu adalah video dari SpongeBob itu tadi. Nah, dia juga mengenal pola, kamu hampir setiap hari menonton itu. Berarti mereka mengambil kesimpulan bahwa ketika mereka memberikan rekomendasi itu, maka kamu akan suka. Kemudian dia dapat memberikan prediksi atau keputusan secara mandiri, tidak perlu bertanya lagi. Nah, nih contohnya dalam aplikasi sehari-hari, algoritma KA pada platform media sosial dapat menganalisis kebiasaan pengguna dan merekomendasikan konten yang relevan. Nah, semakin sering kamu menonton video bertema tertentu, semakin akurat sistem dalam menyarankan video serupa. Hal ini menunjukkan bagaimana KA itu mampu mengadaptasi diri berdasarkan pengalaman meskipun cara kerja dan kecerdasannya berbeda dari manusia. Tentu meskipun KA itu adalah mesin yang pintar dan dapat memutuskan memutuskan langkahnya, tentu tidak bisa menyamai dengan kita manusia, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang memiliki akal. Nah, ini perbedaannya mesin KA dan mesin non KA. Kalau mesin KA itu memiliki cara kerja dapat belajar dari pengalaman atau data dan menyesuaikan tindakannya, bersifat fleksibel dan dapat memberi keputusan. Contohnya Google Map, kemudian rekomendasi YouTube, kemudian face unlock di HP. Face unlock di HP itu kalau kalian HP-nya ada sandinya, biasanya ada sandi untuk wajah. Kalau wajahnya Bu Ayu yang ditaruh ke HP-mu, nah bisa buka apa enggak? Tidak bisa, karena wajahnya berbeda. Kalau non-KA itu cara kerjanya menjalankan instruksi yang sudah ada. Jadi ketika dihidupkan hidup, ketika mati mati, seperti itu ya. Nah, ini cara kerjanya KA. Yang pertama input, proses, terus output. Nah, maksudnya apa? Jadi input itu adalah proses pengambilan data. Nah, kayak tadi kalian sering menonton video ibu lagu-lagu anak. Nah, kamu nonton terus lihat. Nah, itu adalah proses input. Kemudian itu bentuk dari input. Kemudian ada lagi proses. Proses itu di mana si YouTube-nya itu mikir, oh orang ini suka ini. Nah, itu proses, dan outputnya adalah rekomendasi dari video YouTube itu tadi. Nah, agar lebih paham, ayo kita kerjakan data PD. Nah, ini LKPD-nya sudah gua bagikan ya. Nah, yang pertama ini sampel, jangan lupa dikasih nama dan kelas masing-masing. Yang kedua, ini bagian pertama. Itu ada gambar apa? Yang tahu? Pot bunga. Bunganya mana? Itu daun, bukan bunga. Ya, tapi bukan itunya ya yang dilihat adalah di depan ya, vakum. Itu vakum yang bisa menyapu sekaligus mengepel secara otomatis. Ada yang pernah lihat? Pernah di YouTube, berarti sudah update ya. Yang tidak pernah, sekarang HP-nya. Oh ya, bentar, kalau punya, hebat kaya, udah dua aja tidak punya. Silakan dibuka di YouTube-nya, dilihat kalau yang belum pernah tahu ya. Nah, kemudian sekarang tugas yang pertama, tuliskan 2 pertanyaan yang muncul di kepalamu setelah melihat itu. Bebas. Pertanyaannya apa? Coba salah satu, siapa yang mau menjawab apa yang kalian pikirkan?
dari gambar ini? Ada? Silakan. Kenapa? Bagaimana cara vakum itu bekerja? Bagaimana cara vakum itu bekerja? Ya, nah selanjutnya silakan ya kalian kerjakan ya. Yang kedua, dari yang Bayu sampaikan tadi, ya, kalian sebutkan apa sih KA itu? KA adalah, silakan ya kamu tulis apa. Kemudian contoh KA di sekitar kita yaitu apa? Sebutkan tadi sudah disebutkan kan? Yang ketiga, bagaimana cara kerja KA? Ya, apa cara kerjanya tadi yang pertama? Input, terus proses, terus output. Pinter, good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang yang bagian keempat, Bayu minta ke kalian untuk mewarnai poster. Mewarnai poster terkait manfaat penggunaan KA. Bebas, boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon. Yang nggak bawa pensil sama krayon ya sudah, tidak apa-apa diarsir ya. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima, kalian tuliskan etika penggunaan KA itu apa saja. Etika itu aturannya seperti apa. Kemudian kalian merefleksikan kalian pada aku sukai dan aku mau belajar tentang apa. Terus terakhir, nah, sudah selesai. Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan di meja depan. Jangan lupa buat PR. Masih juga sekarang kumpulkan. Selesai tidak selesai harus selesai hari ini. Nanti kalau tidak selesai tidak boleh pulang ya. Ya sudah, kalau dibuat PR nanti dikerjakan sama mamanya dan kerjakan sendiri ya. Ya sudah, kalau gitu silakan dikerjakan. Oke, sudah ya, selesai ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, Bayu minta salah satu untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan kita belajar apa hari ini? Ya, kamu yang nanya, nggak bisa. Jadi kesimpulannya Bu, kita belajar KA hari ini itu banyak manfaatnya, yaitu membantu kita memudahkan kegiatan dalam sehari-hari. Ya, betul, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.